Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino dari kelas PAI. Di sini saya akan menjawab soal untuk tugas pertama. Yang pertama, soalnya jelaskan pendapat Anda mengenai proses pembelajaran beserta aspek dalam pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu melalui pengalaman belajar. Proses ini melibatkan interaksi antara pendidik, peserta didik, serta lingkungan belajar yang kondusif. Terus ada aspek dalam pembelajaran. Yang pertama ada peserta didik, yang kedua ada pendidik, guru atau dosen. Yang ketiga ada materi pembelajaran, yang keempat ada metode dan strategi pembelajaran, yang kelima ada media dan sumber belajar, yang keenam evaluasi pembelajaran, yang ketujuh lingkungan pembelajaran. Terus untuk soal yang kedua, jelaskan perbedaan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Perbedaan antara pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran terletak pada cakupan, tujuan, dan implementasinya dalam proses belajar mengajar. Penjelasannya yang pertama, untuk pendekatan pembelajaran merupakan perspektif atau cara pandang terhadap bagaimana pembelajarannya seharusnya dilakukan. Terus yang kedua ada model pembelajaran, merupakan kerangka konseptual atau pola yang sistematis dalam merancang pembelajaran berdasarkan pendekatan tertentu. Terus yang ketiga, strategi pembelajaran merupakan rencana yang dibuat oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Terus yang keempat, metode pembelajaran merupakan cara atau teknik yang digunakan dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran. Terus ada hubungan antara keempatnya. Yang pertama, pendekatan adalah dasar filosofis. Yang kedua, model adalah kerangka konseptual yang diambil dari pendekatan. Tiga adalah strategi, adalah rencana operasional yang disusun dalam model. Yang keempat adalah metode, adalah teknik konkret yang digunakan dalam strategi tersebut. Terus untuk soal yang ketiga, yang terakhir, jelaskan apa yang Anda ketahui terkait kurikulum Merdeka dan Deep Learning. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia sebagai bagian dari inisiatif Merdeka Belajar. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ciri utama kurikulum Merdeka, yang pertama ada pembelajarannya berbasis kompetensi, fokus pada pengembangan kompetensi siswa, bukan sekedar menghafal materi. Terus Deep Learning adalah cabang dari Machine Learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk belajar dari data secara otomatis dan membuat keputusan yang kompleks tanpa pemrograman eksplisit. Ciri-ciri utama Deep Learning, yang pertama berbasis jaringan tiruan, menggunakan model yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia dan memproses informasi. Terus yang kedua ada belajar dari data dalam jumlah besar. Semakin banyak data yang digunakan, semakin baik model dalam mengendalikan pola dan melakukan prediksi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.